Pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Senang sekali hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program yang akan membahas isu-isu terhangat di tengah masyarakat bersama narasumber spesial dalam program Bincang Spesial. Dan pemirsa, 75 tahun ini bukan hanya sekedar bilangan, namun sebuah perjalanan panjang yang penuh cerita. Indonesia dan juga Thailand, sebuah atau dua negara yang bukan hanya berbagi wilayah di Asia Tenggara, namun dua negara yang memiliki hubungan erat dalam masa yang cukup panjang dalam berbagai aspek, mulai dari perdagangan, kebudayaan, hingga persahabatan antar masyarakatnya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan panjang tersebut berkembang, kemudian tantangan apa yang dihadapi dan harapan untuk hubungan tersebut bagi Indonesia dan juga Thailand, bersama tentunya ini sosok yang memang berada di garda terdepan diplomasi Indonesia di Thailand. Telah hadir bersama kita di studio Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman. Pak Rahmat, apa kabar Bapak? Kabar baik. Selamat datang di Bincang Spesial Sinpo TV. Terima kasih atas undangannya untuk bincang-bincang mengenai hubungan Indonesia dan Thailand. Ini luar biasa sekali di sela-sela kesibukan Pak Rahmat yang mungkin jarang pulang ke Indonesia dan saat ini menyempatkan hadir di Bincang Spesial Sinpo TV. Pak Rahmat, hari ini kita akan membahas terkait dengan hubungan Indonesia dan juga Thailand yang sudah terjalin selama 75 tahun. Dan ini bukan waktu yang singkat, mungkin ada tantangan-tantangan. Namun sebelum kita membahas terkait dengan 75 tahun hubungan Indonesia dan juga Thailand, saya ingin mendengar cerita bagaimana saat ini kondisi di Thailand, Bapak. Kondisi di Thailand kita lihat secara umum ya, dari konteks yang berkaitan dengan kondisi politik, sekarang sedang ada dinamika-dinamika yang terjadi dengan adanya perubahan pemerintahan yang baru, kemudian juga mengenai tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah yang baru, mengenai hal-hal yang ingin dicapai. Dan juga ada berbagai perbedaan pandangan untuk beberapa isu antara pemerintah dan oposisi. Dan itu bergejolak dalam arti kata suatu dinamika politik yang terus bergerak gitu. Dan saya rasa itu sudah satu hal yang wajar dimanapun akan seperti itu. Karena dimanapun pemerintah ingin berusaha yang terbaik, di sisi lain oposisi juga ingin melihat sesuatu yang lebih baik. Jadi itu hal yang biasa. Tetapi dari kehidupan sehari-hari di dalam perekonomian, di dalam kepariwisataan, dalam perdagangan, itu terlihat terus juga dalam konteks kebudayaan bergerak terus maju. Pak, adanya gejolak politik yang mungkin sedang terjadi di Thailand, namun ini tidak berimbas ataupun berdampak terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Thailand, Pak? Tidak. Itu suatu dinamika politik dalam negeri yang biasa saja. Seperti mana juga di sini selalu ada yang pro, cons, itu hal yang biasa untuk mengarah kepada suatu kondisi yang lebih baik bagi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri gitu. Pak, yang menarik adalah tadi sempat disebutkan bahwasanya terkait dengan perkembangan pariwisata di Thailand. Kalau kita berbicara terkait pariwisata di Thailand, terutama pasca pandemi ini, mungkin perkembangannya sudah cukup pesat. Bahkan ini menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Asia Tenggara yang cukup populer. Kalau dari kacamata Pak Rahmat melihat perkembangan pariwisata di Thailand itu, apa yang menjadi kuncinya, Pak? Kalau saya lihat ya, kita lihat dari objeknya dulu. Dari objeknya dulu itu kita memiliki objek-objek turis yang luar biasa. Di Thailand sana? Indonesia dulu. Oh, Indonesia dulu. Indonesia adalah negara yang dikarunia Tuhan dengan berbagai keindahan dan juga keberagaman kebudayaan masing-masing etnik grup yang jumlahnya cukup banyak, sehingga memberikan suatu warna-warna yang indah di dalam hal kita menikmati suatu kehidupan masyarakat suatu negara. Dan kita banyak sekali dari objek-objek wisata kita, mulai gunung, mulai daratan normal, mulai lautan, itu luar biasa. Dan ini adalah suatu modalitas yang penting bagi kita. Nah, di sisi lain kita lihat dari kebudayaan dan hal-hal yang menjadi objek wisata di Thailand tentu mempunyai keunikan sendiri. Tapi kalau dilihat dari keragaman dan keindahan, kita tidak kalah. Satu hal yang mungkin kita harus juga patut dan jangan malu adalah bagaimana kita bisa mempelajari manajemen di dalam mengatur sumber-sumber alam, sumber-sumber
yang berkaitan dengan kepariwisataan diolah sedemikian rupa sehingga orang-orang mancanegara datang ke Thailand bisa dengan nikmat menikmati keindahan-keindahan, keunikan kebudayaannya. Dan ini yang saya rasa kita harus banyak belajar. Dan itu terbukti dari jumlah wisatawan yang masuk ke Thailand itu sangat luar biasa. Luar biasa. Sebelum COVID lah itu per tahun itu sekitar 43 juta. Suatu jumlah yang luar biasa. Ya. Kemudian juga memang pada waktu COVID dimanapun semua anjlok ya, hanya sekitar mungkin 3,5 juta dalam satu tahun pada waktu itu 2020-2021. Tapi ketika sudah ada relaksasi, kemudian sudah mulai membukakan diri, dalam waktu hanya sekitar 6 bulan dengan target yang ditentukan pada waktu itu untuk bisa mencapai 10 juta dalam beberapa bulan itu dilewati dengan sangat luar biasa. Dan sekarang sudah kembali mentargetkan target-target angka-angka yang kembali kepada sebelum COVID. Dan ini perkembangan yang cukup pesat di Thailand yang cukup mungkin pesat. Bisa dipelajari juga di Indonesia ya Pak ya? Ya harusnya bisa. Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Apalagi kita mempunyai modalitas yang luar biasa yang menurut saya banyak sekali keunikan dan kelebihan-kelebihan yang kalau kita bandingkan dengan Thailand. Ini kan kita harus bersahabat, tapi di satu sisi kita harus berkompetisi secara bersaing, sehat. iya. Nah, jadi kita lihat apa kelebihan mereka, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan mereka, dan apa kekurangan kita. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana mereka bisa sukses. Dan saya rasa kita bisa menyaingi apabila kita mau ada keseriusan di dalam menata kita. Karena kekurangan kita adalah bagaimana kita memanage semua itu, juga mengenai akses terhadap objek-objek wisata dan kemudian perlakuan kita bagaimana kepada para wisatawan. Satu hal yang harus kita garis bawahi dalam konteks wisatawan ini adalah kemanapun ya, sejauh apapun, semahal apapun, ketika kita bepergian mendapatkan sesuatu yang kita peroleh, kita akan lakukan. Tapi semurah apapun, sedekat apapun, ketika berkunjung itu tidak memberikan kenikmatan dan kesenangan pada kita, kita tidak akan datang. Jadi oleh karena itu, kita harus bagaimana menempatkan para wisatawan bisa senang ke Indonesia. Bisa senang tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Nah ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi mereka bisa menikmati, misalnya untuk makanan saja, Indonesia luar biasa. Tidak kalah sebenarnya. Bukan tidak kalah lagi, luar biasa menurut saya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, di Jakarta saja. Aneka makanan yang berbeda-beda bisa kita temui. Pindah sedikit, kegeser katakanlah ke Bogor, ke Banten, lain lagi. Pindah lagi ke Bandung, aneka ragam, lain lagi. Tapi kalau di Thailand, karena memang sudah standar, misalnya satu ke kota, Pad Thai, Tom Yam Goong. Ke tempat lain, Pad Thai, Tom Yam Goong. Ya kan? Keanekaragamannya ada. Tetapi selalu kesan kita adalah makanan-makanan yang khas. Kalau kita dimanapun aneka ragam. Dan itu satu saat merupakan suatu kelebihan. Tapi saat ini pada sisi yang lain, itu merupakan tantangan bagi kita. Tantangannya apa? Ketika kita akan mempromosikan makanan ke luar negeri, apa yang kita promosikan? Karena begitu kayanya. Kalau mereka, kita bicara mengenai Tom Yam Goong, Pad Thai, oh Thailand. Ketika berbicara mengenai Vietnam, Bebe. Ya. Kita soto aja, sotonya macam-macam. Iya. Ya kan? Soto Banjar, soto Banjar, soto Bandung, soto Betawi, segala macam kan. Itu adalah suatu kelebihan kita. Tapi di satu sisi, kita juga merupakan tantangan bagaimana mengenalkan yang berbeda-beda. Karena begitu soto, loh kok di sini sotonya beda, kata orang asing. Kalau kita kan bisa, tapi bagi mereka tidak mudah. Jadi hal-hal seperti itu mengenai yang harus kita lakukan, bagaimana memanage itu. Karena wisatawan akan datang kemana mereka merasa nyaman. Ya bukan hanya sekedar menikmati keindahan. Dan kemudian juga bagaimana memperkenalkan suatu unggulan-unggulan yang akan bisa ditawarkan dan dinikmati oleh orang. Dulu mungkin kita ketika berbicara, maaf nih ya, dulu kita berbicara mengenai Thailand, selalu yang terbayang itu adalah sen, ya kan, kemudian seks, ya kan gitu kan. Sekarang itu tidak terkenal, tidak terdengar dengan kencang kan. Yang kita dengar kencang sekarang, saya di sana adalah satu yang disebut dengan medical tourism, sport tourism, halal tourism. Nah ini bagi saya tantangan yang luar biasa.
ya, negara Thailand yang mayoritasnya beragama Buddha, tapi begitu memperhatikan dengan seksama halal tourism. Ya kan? Itu untuk juga memberikan kesenangan, kenyamanan bagi turis-turis yang berasal dari negara-negara Islam atau dari negara-negara yang berpenduduk Islam besar. Dan ini menurut saya harus kita perhatikan dengan seksama dan kita pelajari agar kita bisa juga lebih baik. Dan mungkin yang termasuk yang terkenal juga adalah sekarang adalah shopping tourism, di mana just tip Thailand yang begitu luar biasa. Banyak. Dan orang dari Indonesia yang datang ke sana itu dalam waktu setelah COVID itu cukup meningkat, cukup tajam untuk tahun kemarin saja sudah melebihi 800 ribuan ya. Jadi saya memperkirakan 2005 bisa lebih dari 1 juta orang Indonesia yang datang berwisata ke Thailand. Sementara dari Thailand ke Indonesia jumlahnya masih sangat jauh berbeda. Ya, paling sekitar 250 ribu itu. Dan menurut saya itu adalah suatu angka yang kecil mengingat kita memiliki objek-objek turis yang luar biasa. Misalnya saja mereka sebagai negara yang memiliki masyarakat Buddhis yang sangat besar ya. Di sini kita memiliki candi untuk umat Buddha terbesar di dunia. Seharusnya ini merupakan suatu hal yang modalitas yang luar biasa untuk mempromosikan kepada Thailand. Ya. Nah, jadi kita harus betul-betul memanage itu. Bagaimana orang Thailand merasa nyaman untuk datang di sini. Bagaimana wisatawan orang dari luar negeri datang bisa merasa nyaman di Indonesia. Karena faktor kenyamanan, keamanan, accessibility itu adalah suatu hal yang utama di dalam mengembangkan pariwisata. Karena dari segi potensi, dari segi kekayaan kita luar biasa. Hanya saja bagaimana memaksimalkan potensi yang ada itu. Dengan itu keseriusan di dalam memanage, keseriusan di dalam menjaga keamanan, keseriusan di dalam memberikan kenyamanan, dan juga di dalam aksesibilitas. Pak Rahmat, ini dalam rangka 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Thailand. Apakah ada perjanjian-perjanjian baru yang mungkin terkait dengan pendidikan, kemudian pekerjaan ataupun pariwisata antara Indonesia dan juga Thailand, Pak? Atau secara khusus di dalam membuat perjanjian, kita tidak dipaksakan untuk mengikuti sekuen waktu itu. Perjanjian kita buat disesuaikan dengan kepentingan kedua belah pihak. Dan oleh karena itu di dalam membentuk perjanjian dalam bentuk apapun, bakal itu MOU atau apa agreement, itu kita lakukan setiap saat. Misalnya saja di dalam meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pendidikan. Kita selalu mendorong mengenai terbentuknya suatu ikatan kerjasama, baik itu antara government to government atau dari pihak private to private, dalam hari ini misalnya universitas-universitas swasta, ya itu banyak sekali yang melakukan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Dan juga dilihat dari banyaknya peluang bagi orang Indonesia untuk belajar di Thailand. Untuk kurun waktu sekarang itu sekitar 900-an Indonesian student ya, pelajar-pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ada belajar di Thailand. Dan juga dari Thailand ke Indonesia juga banyak ya, terutama dari Thailand Selatan jumlahnya cukup lebih banyak dibandingkan dengan bagian-bagian provinsi yang lainnya. Dan ini suatu hal yang sangat potensi di dalam memperkuat hubungan kedua negara. Begitu juga di dalam bidang kebudayaan. Hubungan Indonesia dengan Thailand sebetulnya kalau kita lihat dari konteks hubungan antara masyarakat tidak hanya dimulai sejak 75 tahun yang lalu, yaitu sejak 7 Maret 1950. Tapi jauh bahkan sebelum Indonesia merdeka, di mana para tokoh kita, pejuang kita, diantaranya juga menggunakan Bangkok sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Sehingga dengan demikian juga memberikan hubungan kebudayaan yang jauh sekali. Apalagi kalau kita tarik lagi kepada masa-masa kerajaan di kedua wilayah, yaitu pada masa-masa Sriwijaya, pada masa Majapahit. Itu sudah ada komunikasi di berbagai bidang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Thailand. Misalnya saja pada 1871, yaitu ketika Raja Rama kelima itu berkunjung ke Pulau Jawa, ya. Kemudian diikuti kunjungan yang kedua pada 1886 atau 89
dan ketiga 1901. Jadi King Rama V itu sudah 3 kali berkunjung ke Indonesia. Diikuti dengan King Rama VII pada tahun 1929, kemudian Raja Rama ke-9 yang sangat dikenal pada waktu itu ada Raja Bhumibol Adulyadej Yadet. Nah, itu sudah berkunjung tahun 1960-an. Dan bahkan the current king, raja yang sekarang juga pernah berkunjung ke Indonesia sebagai putra mahkota pada waktu itu, yaitu tahun 1986. Dan royal family sering sekali senang berkunjung ke Indonesia dan membawa berbagai hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Batik misalnya, itu sangat terkenal dan sangat disukai. Dan pada waktu itu Rama V juga membeli batik dari berbagai daerah di Indonesia dan pernah dipamerkan di museum kerajaan. Artinya memang hubungan antara Indonesia dan juga Thailand ini bukan hanya 75 tahun ini, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya. Kalau kita lihat dari hubungan antara masyarakat kedua negara. Tapi kalau secara formal diplomatik mulai tahun 50 yaitu 7 Maret. Baik, Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan juga Thailand. Kita sudah ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa, yakni Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman. Bapak, tadi mungkin sempat ada yang mungkin belum tersampaikan terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan juga Thailand. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam upaya memperkuat hubungan negara antara Indonesia dengan Thailand itu tidak hanya terfokus pada momen-momen tertentu seperti sekarang 75 tahun. Tetapi kita didorong dengan berbagai kepentingan yang ada pada saat itu. Dan terus kita berkembang. Jadi perjanjian-perjanjian dibuat setiap saat, tidak ditentukan oleh hanya sekuen peringatan hubungan itu saja. Dan itu berlangsung di berbagai bidang, pendidikan, ya, research, kemudian di bidang keamanan, di bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan semua hal yang bisa memberikan penguatan di dalam hubungan bilateral kita lakukan. Pak, dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan juga Thailand, dan juga kalau kita melihat pada sejarah panjang hubungan Indonesia dengan Thailand, ada tidak tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam rangka menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Thailand, Pak? Tantangan secara signifikan mungkin boleh bukan menganggap rendah atau menganggap enteng.
mungkin boleh saya katakan tidak terlalu mengganggu ya. Karena apa? Kita tidak mempunyai persoalan-persoalan yang bisa menjadikan suatu hambatan dan upaya yang extra effort yang kita harus lakukan. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa sudah sejak lama kita punya suatu hubungan yang sangat baik dan mereka sangat menghormati posisi Indonesia sampai sekarang. Dan itu menurut saya modalitas yang bagus. Mengenai tantangannya itu adalah bagaimana kita berkompetisi secara sehat. Misalnya saja tadi di wisata, pariwisataan. Mengapa Thailand yang kita merasa memiliki suatu modalitas yang banyak, kok kita tidak sebanyak Thailand intinya kunjungan. Nah ini adalah tantangan kita. Bagaimana supaya wisatawan ke Indonesia juga bisa sejumlah melebihi bahkan dari wisatawan yang masuk ke Thailand. Itu juga di bidang kualitas pertanian misalnya, ya kan? Mengapa mereka bisa? Padahal buah-buahan kita segala macam tuh, waduh luar biasa. Salak aja, mereka tuh sekarang Thailand adalah negara yang sangat menyukai salak. Dan bahkan di sana ada salak yang mungkin dulu dibawanya ke Indonesia karena banyak hal yang dibawa dari Indonesia. Ada disebut mereka mengatakannya salak Indo. Salak Indo. Tapi kecil-kecil. Dan sekarang mereka ingin belajar dan ingin mempelajari secara serius mengenai misalnya salak pondok, salak Bali, dan jangan heran jika suatu saat nanti Thailand bisa mempromosikan suatu produk salak yang khusus tersendiri. Salak Bangkok. Salak Bangkok. Misalnya sekarang tempe ya, tempe. Kita selalu menganggap itu adalah makanan tradisional kita. Tetapi di dalam mempromosikan tempe kita selalu merendahkan sendiri. Apa-apa dikatakan mental tempe loh. Nah, jadi itu seharusnya tidak demikian. Nah sekarang di Thailand saya mulai melihat berbagai makanan organik yang luar biasa, dan ini adalah juga ada suatu kerjasama misalnya dengan perusahaan-perusahaan swasta, dan dia kemudian memperkenalkan tempe organik. Ada dengan yang keringnya, ada dengan saladnya segala macam. Wah saya bilang kalau kita tidak hati-hati orang akan lebih mengenal tempe dari Thailand. Nah, kita harus jangan sekedar kalau begitu orang membuat promosi itu kita marah, tapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Jadi kita harus betul-betul melihat kepada kita. Nah ini hal-hal ini merupakan bagi saya suatu tantangan yang positif. Ya kan? Mengapa bisa misalnya ada beberapa hal yang kita memiliki, ikan kita itu kan luar biasa, seafood kita luar biasa. Tapi kenapa Thailand lebih bisa dikenal mengenai produk-produk ikannya, baik ikan asin, ikan kipas segala macam. Kenapa? Menurut saya itu di sini harus menjadi tantangan kita. Kita pelajari betul kenapa mereka bisa maju semaju itu, ya kan? Juga di dalam mencari riset-riset pertanian. Itu di sana ada suatu kegiatan setiap tahun di mana diumumkan kepada publik khususnya para petani itu, inilah hasil riset pada tahun ini yang bisa dikembangkan. Dan itu diperkenalkan kepada para petani dan disebarkan ke seluruh provinsi negara. Nah ini menurut saya tantangan juga mengenai swasembada, misalnya beras, kan luar biasa. Padahal kalau lihat dari luas wilayah, kita lebih luas. Tapi kalau kita lihat dari bagaimana mereka memproduk gula misalnya, gula pasir, itu luar biasa. Dan kita lihat bagaimana perkebunan gula yang begitu luas. Singkong, yang kita selalu mengatakan anak singkong segala macam, tapi mereka serius di dalam menggarap singkong itu untuk menjadi berbagai produk, ya kan? Dan kalau kita lihat jalan-jalan bukan hanya terhampar tanaman padi saja, tetapi juga tanaman-tanaman yang lain seperti singkong itu, kalau saya lihat singkong, wah luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang merupakan bagian-bagian tantangan untuk bagaimana kita bersaing. UMKM-nya, ya. Makanya saya ada program dari kita yang disebut dengan TTIC, ya, Trade, Tourism, Investment and Cultural Forum, di mana kita juga mempromosikan produk-produk UMKM setiap tahun. Saya katakan kepada para peserta yang ikut di dalam trade exhibition itu, saya bilang gini, kalau ingin bisa kita hasil UMKM produk-produk kita menjelajah Amerika, menjelajah Eropa dan lain-lain, kalahkan Thailand. Karena luar biasa di dalam UMKM-nya. Bahkan di sini kalau banyak orang-orang Indonesia yang ke sana belanja itu adalah hasil UMKM.
ya, yang mempunyai kualitas yang luar biasa. Jadi di situ ada beberapa tingkatan yang disebut dengan OTOP ya, one Tambun one product, dan one sub district adalah memiliki satu program tertentu. Itu ada ini untuk level yang 5, ini untuk kelasnya di sini. Kalau ini nanti ada seleksi naik ke level 4, nanti ke level 3 nasional, nanti 4, 5 menjadi suatu produk yang diperkenalkan ke seluruh dunia. Itu jadi itu harus, menurut saya itu harus kita pelajari, dan ini adalah tantangan kita berkompetisi secara sehat, karena selain bersahabat dia juga adalah pesaing kita. Dari turis dia pesaing kita, dari produk-produk UMKM mereka pesaing kita, dari berbagai olahraga menjadi pesaing kita. Tapi jadikan itu menjadi suatu tantangan untuk maju bersama. Gitu. Tantangannya justru bagaimana cara kita untuk lebih baik belajar dari Thailand dan juga lebih baik dari Thailand, karena secara potensi lagi-lagi tadi kita tidak kalah. Namun bagaimana kita mengolah potensi tersebut untuk dikembangkan lagi agar kita bisa berjaya minimal di ASEAN ini. Ya. Jadi itu jadikan Thailand sebagai sparring partner, ya kan, supaya kita maju bersama. Ya karena bagaimanapun inilah sesama negara ASEAN, kita harus maju bersama. Kita dengan Thailand adalah founding fathers dari terbentuknya ASEAN pada tahun 1967. Jadi banyak kesamaan dari berbagai hal, dari posisi politik baik regional maupun forum internasional, kita memiliki banyak kesamaan dan kita bekerja sama di dalam hal itu. Pada satu sisi kita juga harus siap untuk berkompetisi, karena itu yang akan menjadi kita sehat. Ya, jangan takut untuk berkompetisi. Pak, ini kembali lagi terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Thailand. Mungkin saking akrabnya atau saking baiknya hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Thailand, ini baru-baru ini pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 WNI yang menjadi korban scam judi online di Myanmar. Namun yang menarik ini adalah justru yang memulangkan dari KBRI di Bangkok dan juga mungkin dibantu dengan pemerintah Thailand atau seperti apa. Boleh diceritakan nggak Pak terkait dengan mekanisme pemulangan dari Myanmar kemudian melalui Bangkok dan akhirnya WNI tersebut bisa berhasil pulang ke Indonesia Pak? Mungkin mengenai data dulu ya. Data dari kemarin adalah 2 penerbangan, 2 pesawat, dan pada hari ini tadi jam 7.55 mendarat 1 lagi pesawat, dan tadi saya dari bandara terus ke sini. Jumlahnya bukan 554 tadi ya? 554. Terakhir adalah 569. Oh, 569. Yang lebih banyak. Yang tadinya harusnya hari ini kita upayakan 154, tetapi tim kita di sana berhasil menambah 15 menjadi 169. Jadi hari ini 169. Karena ada beberapa yang kemudian kita temukan, ada yang go-show yang datang, ada 2 orang, kemudian ada 7 dan 6. Nah, itu kemudian kita berkomunikasi dengan otoritas di Myanmar tentunya, dari pihak-pihak yang bisa membantu kita di Myanmar, karena gimana pun ada di sana. Dan juga kita segera memberikan informasi mengenai tambahan itu kepada pemerintah Thailand. Karena kalau tidak ada komunikasi ini tidak akan mungkin bisa crossing dari Myanmar, kemudian kita masuk ke Thailand. Mereka kebanyakan berada di lokasi di perbatasan di kota Miyawadi itu, dan untuk memasuki ke sana kita harus berkomunikasi dengan pihak mereka. Dalam hal ini juga jangan lupa ada peranan yang sangat besar dari KBRI Yangon, ya kan? Kita selalu berkomunikasi KBRI Yangon, kemudian kita di Bangkok, dan juga otoritas yang ada di Thailand, dan juga teman-teman berbagai stakeholders yang ada di Myanmar. Dan kita kemudian bekerja sama termasuk juga dengan pemerintah daerah provinsi yang ada di Tak. Ya, itu provinsi Tak itu adalah provinsi di mana keberadaan kota Mysore. Artinya memang kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dari KBRI di Bangkok, kemudian KBRI di Yangon, dan semua pihak-pihak yang di perbatasan-perbatasan tersebut, sehingga WNI ini berhasil dipulangkan. Dan kalau kita lihat dari sekuen waktu, ya kita diberitahu mengenai keberadaan WNI kita yang perlu segera dievakuasi itu sekitar 2 minggu yang lalu. Dan kemudian dari informasi 2 minggu yang lalu itu, kemudian KBRI Yangon mencoba masuk dan melakukan verifikasi di
Miyawadi dan sekitarnya tanggal 10 Maret. Kita KBRI Bangkok kemudian pada tanggal 19 Maret mengirimkan nota diplomatik kita kepada pemerintah Thailand untuk menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman dari KBRI Yangon untuk meminta izin crossing the border ke Thailand. Karena kenapa masuk dari Thailand untuk repatriasi ke Indonesia? Karena kalau dari Miyawadi ke Yangon kondisinya sangat tidak memungkinkan. Selain jauh juga kondisi keamanan karena daerah-daerah konflik itu tidak memungkinkan. Jadi kita berusaha untuk yang lebih dekat, yang terdekat adalah melalui Thailand. Jadi kita mengambil dari Mae Sot ke Miyawadi, kemudian dari Miyawadi dibawa ke Mae Sot crossing the border, dan dari Mae Sot dibawa ke Bangkok dan direpatriasi terbang ke sini. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak memiliki suatu hubungan yang baik dan tidak memiliki komunikasi yang dengan baik. Dan pada saat dilakukan verifikasi pada tanggal hari Sabtu itu tanggal berapa ya? Tanggal 14, kita juga dibantu kemudian dari tim dari Indonesia, yaitu dari Div Hubinter Polri, yang kemudian sama-sama dengan kita melakukan verifikasi data itu. Jadi memang ini kerja keras dari semua pihak. Ya, semua pihak termasuk juga yang berada di Indonesia, bagaimana mereka mempersiapkan dengan luar biasa kedatangan dan pengiriman 3 pesawat, ya, itu pesawat charter untuk mengangkut itu kalau tidak ada kerjasama yang luar biasa dan upaya di dalam negeri itu tidak akan mungkin terjadi. Dan ini juga untuk memperlihatkan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo ini serius di dalam upaya menghadirkan negara dalam melindungi masyarakat dan rakyat Indonesia. Artinya memang ini apresiasi untuk semua pihak, dari pemerintah, dari KBRI, dan baik dari yang di dalam negeri, kemudian yang pihak-pihak di luar negeri, di Myanmar, kemudian di Bangkok, untuk memulangkan rekan-rekan kita, warga negara Indonesia yang menjadi korban dari scam tersebut. Dan secara khusus kan kantor Menko Polhukam mengkoordinir semua berbagai persiapan yang berkaitan dengan pemulangan. Di situ ada Kemenlu, di situ ada Polri dari perlindungan anaknya, dari tenaga kerjanya, dari berbagai aspek, dan banyak sekali itu yang terlibat. Tapi ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan hal ini, Pak? Jelas itu, jelas sekali. Kalau tidak akan mungkin ada pengiriman pesawat charter segala macam. Itu kan juga yang saya dikatakan, ini adalah bentuk keseriusan dari pemerintah untuk menghadirkan negara. Ingat bahwa pemerintah dibentuk, ya, satu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, ya, turut memajukan kesejahteraan, ya kan, turut mencerdaskan bangsa, dan juga bagaimana kita turut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini udah jelas. Ini adalah perintah dari Presiden yang kalau tanpa ada perintah dari beliau, bagaimana bisa kita melakukan semua ini? Lagi-lagi ini apresiasi untuk semua pihak. Ya. Pak, kalau kita berbicara terkait dengan WNI yang ada di Thailand saat ini, memang dari segi data ataupun dari segi kondisi saat ini, mereka nampaknya betah-betah di sana. Ini seperti apa, Pak? Kita kalau mengatakan betah-betah, ya memang saya melihat di dalam komunikasi dengan berbagai masyarakat Indonesia di sana, diaspora Indonesia, kebetulan saya sangat sering bertemu dengan mereka di dalam berbagai forum, baik itu di dalam forum diskusi maupun di dalam forum-forum silaturahmi biasa, baik itu melalui diskusi dengan mahasiswa maupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti berolahraga, main bola, badminton, tenis, atau apapun yang bisa mengumpulkan mereka. Dan juga kita punya program yang kita sebut sebagai Dubes Menyapa, yaitu dilakukan juga saya datang ke kantong-kantong masyarakat Indonesia, maupun kita lakukan berdasarkan hybrid, ya, hybrid dengan melalui hubungan online, ya, dan offline kita lakukan, online kita lakukan untuk mengkomunikasikan dan menyerap
kira-kira keinginan masyarakat Indonesia, apa yang bisa dilakukan oleh KBRI dalam hal ini, karena tugas utama salah satunya adalah melakukan pelayanan dan pelindungan. Oleh karena itu kita selalu berusaha melakukan apapun yang kita bisa agar mereka merasa ada yang bisa bersama-sama ketika senang dan ketika susah, dan Indonesian Embassy is always there. Artinya mereka seolah-olah berada di negara sendiri karena KBRI ini seolah-olah menjadi orang tua mereka di luar negeri. Ya. Wajib itu adalah tugas kita, bagaimana akan memberikan pelayanan dan pelindungan, dan itu adalah salah satu prioritas dari misi kita. Ya, nomor satu adalah itu, salah satunya adalah pelayanan. Itu kan pelayanan dan pelindungan pada masyarakat Indonesia, kemudian bagaimana memajukan perekonomian kita, kemudian bagaimana melakukan upaya menempatkan Indonesia sebagai suatu nama yang bisa memberikan efek positif kepada hubungan kedua kerjasama. Terus juga bagaimana kita memberikan kerjasama di berbagai bidang, ya, pendidikan dan lain-lain. Dan juga kita berperan aktif di dalam, tidak hanya dalam konteks bilateral, tapi juga dalam regional dan juga multilateral. Karena saya sebagai Duta Besar Indonesia di Kerajaan Thailand juga merangkap sebagai perwakilan tetap atau Duta Besar untuk urusan-urusan UNSCAP, yaitu Ekonomi Sosial for Asia Pasifik dari PBB. Jadi forum-forum itu kita manfaatkan untuk membawa nama Indonesia untuk berkibar lebih jauh. Karena jangan sampai merah putih tenggelam, ya, apalagi akan merusak. Kan ada lagunya, siapa berani menurunkan kau, segenap rakyatku membela. Baik. Jadi itu yang kita lakukan. Pak Rahmat, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita, yakni Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman. Pak Rahmat, tadi kita sudah membahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kedubes Indonesia di Thailand untuk mengupayakan perlindungan dan juga pelayanan terhadap WNI yang ada di Thailand, agar mereka seolah-olah merasa di Indonesia, agar mereka ada yang mengayomi meskipun mereka jauh berada di luar negeri. Mungkin ada program-program lain untuk bisa merangkul lagi WNI yang ada di sana, Pak. Untuk merangkul program untuk merangkul warga negara Indonesia dalam suatu keguyuban bersama gitu ya. Ada beberapa kegiatan, misalnya saja di dalam
rangka yang akan dekat ini biasanya di dalam rangka 17 Agustusan itu ada suatu forum yang dikunjungi oleh warga negara Indonesia yang jumlahnya cukup banyak karena kita mengadakan kegiatan bazar ya. Bazar itu yang siapa yang berjualan di situ? Ya warga negara Indonesia. Mahasiswa ikut di situ. Membuat sate lah, membuat apalah, karena dari pagi sampai malam itu kita adakan. Juga masyarakat umum di situ yang jualan yang macam-macam, dan kita bergembira ria di situ di dalam rangka memperingati 17 Agustus. Dan pada saat itu juga mereka, ya ini kecil tapi menggembirakan gitu ya. Mereka bisa berjualan dengan rasa senang, ada yang jual kolak, jual sate padang, jual empe-empe gitu. Dengan kegembiraan, dan mereka kemudian dapat uang jajan. Itu di situ mahasiswa Indonesia, siswa Indonesia, masyarakat umum, bahkan dari staf-staf KBRI pun membuat pas memasang booth masing-masing gitu. Itu bagian itu. Juga di kegiatan-kegiatan berdasarkan hobi-hobi ada di KBRI itu ada kelompok-kelompok musik ya, kelompok gamelan, angklung, band, sepak bola yang kita bermain setiap Sabtu. Kita karena saya senang juga hobi olahraga, saya bermain sepak bola dengan mereka. Bahkan pada bulan puasa pun setelah sholat asar menunggu buka puasa bersama, kita selalu adakan buka puasa bersama pada setiap weekend. Kita bermain bola dulu gitu kan. Jadi ini bagian-bagian yang bagaimana kita inilah tempat kita bersama-sama. Inilah kita, hanya satu yang selalu saya pesankan, jaga jangan sampai kemudian kita hanya menggunakan tapi kemudian tidak memeliharanya. Jadi itu kita lakukan itu. Kemudian juga saya sering berkunjung ke kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, bukan artinya mereka mengelompokkan dan memisahkan, tapi memang seperti itu. Misalnya ke pusat-pusat di mana student Indonesia berada, yang banyak tuh di Chiang Mai, kemudian di Khon Kaen, di Bangkok segala macam. Ya kita bekerja sama dengan diaspora Indonesia. Di sana ada yang sangat aktif bersama-sama di dalam membantu. Bahkan untuk peringatan 75 tahun ini pun diaspora membuat suatu kegiatan sendiri ya untuk berkontribusi di dalam hal itu. Mereka sekarang juga sedang menyusun buku di dalam rangka peringatan 75 hubungan diplomatik itu, dengan melihat dari sisi mereka seperti apa gitu kan. Kemudian dari mahasiswa di sana ada Permita, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Thailand. Mereka juga memberikan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan untuk mereka sendiri, bagaimana saling membantu di antara mahasiswa, dan juga melakukan berbagai kegiatan bersama-sama dengan kita. Kita ada program yang terkait juga bagaimana menarik orang-orang Thailand untuk datang ke Indonesia. Yang tadi saya katakan TTICF Trade, kemudian Tourism, Investments, and Cultural Forum. Nah kita mengadakan di situ ada Business Forum, kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan dan juga kebudayaan. Dalam budaya itu ada Indonesian Evening, ada Festival Indonesia di berbagai, bekerja sama dengan berbagai Indonesia hampir di universitas-universitas besar di Thailand. Kita mengadakan Indonesian Festival. Di dalam hal itu kita kemudian mengadakan bukan hanya sekedar memberikan informasi mengenai kebudayaan khususnya, tetapi juga kita melakukan workshop yang berkaitan dengan tari, musik, dan lain-lain. Setelah itu perform bersama setelah melakukan workshop itu di universitas-universitas itu. Dan yang hadir cukup banyak, itu rata-rata biasanya mahasiswa sekitar 800, 500 dan mereka bermain. Kita memberikan workshop misalnya bermain angklung atau menari, di akhir workshop mereka melakukan pertunjukan dari itu. Jadi itu sangat antusias dan mereka sangat serius terhadap itu, karena memang mereka sangat menghargai dan senang dengan kebudayaan Indonesia. Adaptasi dia lakukan, seperti saya tadi katakan, pada waktu kunjungan Raja Rama 5 tahun 1871, 1896, 901 itu, salah satu yang dibawa adalah musik angklung. Musik angklung, kemudian mereka adaptasi menjadi musik tradisional mereka, tapi tidak menghilangkan keindonesiaannya. Namanya pun menjadi angkalung. Angkalung. Dan mereka selalu menyatakan ini dari Indonesia. Nah, kemudian juga batik diambil, tadi saya katakan pada tahun 2021, 2022, 23 secara 3 tahun berturut-turut koleksi dari
batik yang dibawa dan dibeli dari Indonesia oleh Raja Rama kelima itu dieksibisikan dan kualitasnya luar biasa. Artinya apa? Batik itu sudah lebih dari 100 tahun. Tetapi saya lihat kualitasnya luar biasa dan warnanya pun luar biasa. Dan sekarang saya sulit melihat warna itu karena ada beberapa batik yang juga dibawa dari daerah saya, yaitu Jawa Barat, dari Tasikmalaya. Saya lihat, ternyata Tasikmalaya mempunyai kualitas yang bagus yang sekarang sudah sangat sulit dan memang klasik gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa juga mendorong bagaimana kita mengajak, ayo datang ke Indonesia. Dan salah satunya kita ada suatu perjanjian yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan dalam hal ini musik misalnya, kita mengadakan suatu kolaborasi, kita dikenal dengan musik dangdut. Dan ada penyanyi Thailand yang terkenal untuk anak-anak itu si Jirayut itu, ya kan? Iya. Nah, kemudian di sana ada satu jenis musik yang hampir mirip dengan dangdut, tetapi berbeda, tapi hampir mirip sebagai suatu musik rakyat gitu ya, yang namanya luptung. Dan kemudian kita di dalam Indonesian Culture Evening Collaborative Performance itu, kita kemudian menggabungkan itu dengan musikus dari mereka dan mempertunjukkannya bersama. Juga kita pernah melakukan suatu kerjasama di dalam pertunjukan Ramayana. Karena ya tadi akarnya banyak kesamaan. Nah, kita melakukan pertunjukan bersama. Ada misalnya di Indonesia yang dikenal dengan sendera tari Panji ya. Ceritanya persis sama dengan apa yang dikenal di Thailand sebagai pertunjukan sendera tari Inau. Itu sama itu. Ceritanya sama mengenai itu. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang menjadi mempererat hubungan yang terjadi antara Indonesia melalui kebudayaan dengan sifat akulturasi itu. Jadi ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengajak mereka datang ke Indonesia, dan karena memang kita luar biasa. Sekarang tergantung kita bagaimana membuat mereka merasa nyaman ketika mereka berkunjung ke Indonesia, dan bagaimana mereka kemudian merasakan suatu kebersamaan dengan kita, karena mereka sangat menghormati kita, karena mereka menganggap ini suatu hubungan yang sudah sangat jauh. Dan dari sejarah tidak ada satupun di antara kita yang menjadi terhambat karena adanya konflik yang mengganggu, tidak ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperkuat hubungan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kalau kita melihat bagaimana tadi program-program yang dilakukan oleh KBRI di Thailand, itu selain dengan mengayomi ataupun mengajak masyarakat Indonesia yang ada di Thailand, tapi juga itu sekaligus mempromosikan apa yang ada di Indonesia, mulai dari kebudayaan, kemudian tadi ada batik, angklung, dan musik, dan lain sebagainya, untuk agar mereka tahu bahwa saja ini dari Indonesia dan kalian bisa datang ke Indonesia untuk jangan tidak hanya terbatas itu, bahkan kita juga ada program dari kita yang disebut dengan ini tentu saja dengan kerjasama dengan yang ada di Indonesia, yaitu BIPA ya, Bahasa Indonesia untuk penutur asing, ya kan? Dan kita di situ ada suatu pertemuan yang berulang kali kita lakukan dari para pengajar bahasa Indonesia yang ada di sana. Gitu. Jadi, mengajarkan bahasa Indonesia untuk masyarakat Thailand. Betul, termasuk juga dia untuk mengajarkan di universitas-universitas. Gitu. Dan karena kita ingin bahasa Indonesia menjadi suatu bagian program belajar mereka, dan itu sudah ada di beberapa lembaga pendidikan ya yang mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana kita sendiri bisa menghargai capaian-capaian kebudayaan kita. Jangan sampai kemudian pihak lain lebih menghargai kebudayaan kita daripada kita sendiri. Kalau kita melihat bagaimana tadi kita sudah membahas terkait dengan hubungan antara Indonesia dan juga Thailand, ini memang sahabat, namun di satu sisi kita juga perlu bersaing. Betul. Pak, ini tadi ada Pak Rahmat sempat menyebut bahwasanya hobi sepak bola. Berbicara terkait sepak bola, Pak, ini kan juga menjadi persaingan antara Indonesia dan juga Thailand, terutama di sepak bola. Kita tahu Thailand ini bisa dikatakan raja sepak bola di ASEAN. Namun saya penasaran terkait bagaimana pandangan masyarakat Thailand terkait perkembangan sepak bola di Indonesia. Terlebih saat ini Indonesia kan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia. Pendapat mereka terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia seperti apa sih, Pak?
kebetulan saya memang hobi sepak bola ya. Jadi saya banyak juga berhubungan dengan para pecinta sepak bola di sana. Bahkan dengan ketua asosiasi footballnya ASEAN, Thailand juga. Saya cukup dekat, saya sering bertemu, sering berdiskusi. Dan mereka sangat melihat Indonesia sekarang, dunia sepak bola Indonesia sekarang sebagai suatu hal yang berbeda. Suatu hal yang berbeda. Mereka mengatakan, waduh sekarang lebih berat melawan Indonesia gitu kan. Jadi itu ada rasa itu yang sebelumnya lawan Indonesia kalah lah gitu, bisa menang. Sekarang mereka mulai menghitung itu. Waduh sekarang kita melawan Indonesia ini ancaman baru. Tidak semudah seperti sebelumnya kan gitu. Karena memang faktanya dari data itu kan mereka lebih banyak menang dalam berbagai kejuaraan. Tapi satu hal yang saya patut juga untuk hargai ya, bukan sekedar basa-basi. Karena saya lihat dengan teman-teman di sana yang bermain bola biasa, bukan orang yang berpikir macam-macam berkaitan politik dan lain-lain. Ada satu hal yang selalu mereka sampaikan. Wah, Indonesia sekarang sedang berupaya untuk masuk ke Piala Dunia. Itu sebagai negara satu-satunya ASEAN. We support Indonesia. Jadi mereka turut bangga juga. Iya, dan mereka mengatakan we support Indonesia. We do hope that Indonesia is going to the World Cup. Jadi itu memberikan suatu kenyamanan. Yang saya katakan kita tetap bersaudara, kita bersama-sama bersahabat ya. Tetapi di satu sisi jangan lupa we have to compete, ya kan? Karena itu untuk suatu keberhasilan, tapi kompetisi yang sehat gitu. Dan bagi saya itu adalah suatu hal yang bagus. Karena kalau tidak berkompetisi ya kita tidak akan pernah maju. Karena kita akan hanya melihat keberhasilan kita sendiri gitu. Dan memang kalau di dalam hal olahraga ya, di dalam berbagai aspek olahraga itu mereka sangat fokus dan sangat serius. Karena memang ada suatu organisasinya yang khusus mengenai itu yang menaungi sport and tourism. Itu merupakan suatu organisasi yang memang fokus di dalam itu. Sehingga untuk berbagai cabang olahraga, misalnya untuk golf saja, untuk perempuan. Sekarang salah satu menjadi nomor 2 ya sekarang ya. Pernah nomor 1, sekarang nomor 2 yang Gino itu. Itu masih muda sekali. Dan untuk golf itu anak-anak mudanya tuh sudah banyak berprestasi. Ya, juga di dalam sepak bola. Sekolah-sekolah sepak bola yang ada di klub-klub itu luar biasa. Saya kalau lihat lagi mereka latihan, waduh, segitu seriusnya gitu ya. Dan mereka sangat fokus ya, badminton. Yang dulu kita selalu ya lawan Thailand, oke lah kita menang. Sekarang tidak mudah apalagi perempuan. Ya kan? Sekarang salah satu single dari Kun Lafut misalnya itu Jonathan tidak mudah untuk mengalahkan. Dulu kita kalau lawan Thailand kita menang lah. Sekarang no. Ganda campurannya bagus, ganda putranya bagus. Jadi kalau Sudirman Cup menjadi suatu tantangan juga sendiri. Tapi biarkan nggak apa-apa, itu kompetisi. Nah itu adalah kita harus bagaimana kita kemudian menjadi lebih baik lagi. Kita kembali lagi menjadi raja badminton dunia gitu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena sekarang kan forum-forum pertandingan olahraga makin banyak. Dan di sini juga harus kita serius mempelajari. Thailand tadi saya katakan menjadi salah satu sport tourism. Dan dia ingin merebut semua hub kegiatan-kegiatan internasional berada di sana. Dan itu memang selain untuk olahraga itu sendiri, turis yang akan datang. Ya kan? Mulai dari motor, mulai dari berkuda dan segala macam itu mereka kembangkan. Dan banyak dari peserta Indonesia itu dayung juga. Padahal kan Indonesia banyak air. Kenapa kita tidak menjadi tempat yang baik untuk itu? Artinya memang persaingan-persaingan ini justru harusnya menjadi pemacu Indonesia untuk kembali atau berjaya minimal di tingkat ASEAN ini ya Pak ya. Pak, ini terakhir Pak terkait dengan harapan untuk masa depan hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Thailand Pak. Seperti apa? Harapannya adalah satu, bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan modalitas-modalitas yang ada yang bagus sejak dahulu itu. Bagaimana kita bisa maju bersama yang kemudian pada akhirnya akan memberikan suatu dampak yang sangat baik bagi masyarakat di kedua negara. Dan itu menjadi suatu hal yang kita cita-citakan gitu. Jadi jangan hanya maju sendiri, tapi juga kita maju bersama. Dengan maju bersama kita akan merasakan hal yang lebih besar lagi.
Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat sudah hadir di Bincang Spesial Sinpo TV, sudah membahas bagaimana hubungan diplomatik Indonesia dan juga Thailand. Mudah-mudahan saya juga bisa berkunjung ke Thailand. Silakan dengan senang Kalau hati. pulang ke... Ini kan sebentar lagi ini kan hari raya. Ya. Oh iya, iya. Hari raya, jadi hari raya itu salah satu yang tadi suatu kegiatan yang kita manfaatkan secara maksimal untuk memperkuat persaudaraan kita. Ada open house. Bukan hanya sekedar open house, yang jadi paling penting adalah untuk beribadahnya pun itu kita datang pada hari itu biasanya sekitar 2.000 itu banyak kegiatan-kegiatan di situ, kita ngobrol-ngobrol, silaturahmi, dan kita adakan di lapangan bola karena kita memiliki lapangan bola. Jadi kita di sana, kemudian kita kadang-kadang mereka tidak mau pulang sampai sore itu. Sore ini kita kumpul-kumpul bersih. Itu bagian dari upaya kita. Inilah rumah kita, inilah kita nikmatnya kita. Hayo kita jaga bersama-sama, hayo kita jaga nama Indonesia secara bersama-sama. Karena tidak akan mungkin berhasil secara maksimal jika kita hanya berdiri satu-satu. Ya. Kita sebagai KBRI, sebagai rumah bagi semua masyarakat Indonesia harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh diaspora dan warga negara Indonesia yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya momen 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Thailand ini mudah-mudahan bisa dimaknai sebagai tantangan untuk ini. Indonesia dengan Thailand memang berhubungan baik bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun di satu sisi kita juga perlu bersaing, kita perlu belajar banyak dari Thailand agar kita memang mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Indonesia untuk bisa lebih baik dari Thailand khususnya dan juga negara-negara ASEAN secara umum. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.